Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yansyah Pratama, NIM H1A1200085 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang APBDes di mata kuliah Keuangan Negara. Dosen pengampunya adalah Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Penyusunan APBDes. Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa mendatang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes berdasar pada RK Desa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Fungsi APBDes sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepentingan rencana kegiatan dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti. Dalam menyusun APBDes ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP Desa. Kedua, APB Desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya. Rencana APBDes harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Keempat, APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes. Selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selanjutnya, secara teknis penyusunan APBDes memperhatikan yang pertama, pendapatan desa. Merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis serta sesuai fakta dan data. 2. Belanja desa. Disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran dan penggunaan keuangan desa harus konsisten, sesuai rencana, tepat jumlah dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. 4. Pembiayaan desa. Keempat, silpa. Sisa lebih perhitungan anggaran. Dalam menetapkan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat
direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes. Terbagi menjadi dua, pertama ada peran kepala desa dan kedua peran sekretaris desa. Yang pertama saya akan jelaskan peran kepala desa. Pertama adalah menyiapkan SK tim penyusun, kedua membahas Raperdes, APBDes, dan Ranperdes APBDes perubahan bersama BPD. 3. Menetapkan dan mensosialisasikan Perdes, APBDes, dan Perdes APBDes perubahan. 4. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes dan pengelolaan barang desa. 5. Menertibkan keputusan pelaksanaan teknis, pengelolaan keuangan desa. 6. Menetapkan bendahara desa. 7. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Dan 8. Menetapkan pengelolaan aset desa. Yang kedua adalah peran sekretaris desa. Pertama adalah memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran. Kedua, menyiapkan Rapenders APBDes, Raperdes APBDes perubahan, dan Raperdes pertanggungjawaban APBDes. Ketiga, memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Keempat, menyusun rancangan keputusan kepada desa terkait pelaksanaan Perdes, APBDes, dan APBDes perubahan. Kelima, mendokumentasikan proses penyusunan APBDes perubahan, dan pertanggungjawaban APBDes. Keenam, dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Lanjutannya, peran BPD. Peran BPD yang pertama adalah membahas Raperdes, APBDes, dan APBDes perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian RAPBDes dengan RKP desa. Kedua, menyetujui menetapkan APBDes dan APBDes perubahan bersama kepala desa. Ketiga, mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBDes. Peran Bupati. Yang pertama adalah melakukan evaluasi, kedua melakukan pembinaan, ketiga melakukan pengawasan, keempat dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan kepada camat dalam satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Peran masyarakat. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses agregasi kepentingan, mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda. Memilih referensi atau prioritas program dan kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes, APBDes. Dan terakhir, terlibat dalam penyusunan RKA. Proses penyusunan APBDes. Yang pertama, ada penyusunan APBDes disebut partisipatif apabila dalam setiap tahapan musyawarah desa, BPD dan pemerintah desa melibatkan masyarakat. Semakin banyak melibatkan kelompok masyarakat dalam penyusunan APBDes, maka perencanaan pembangunan dan penyusunan APBDes semakin berkualitas. Kedua,
Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Ketiga, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa dan menyampaikan ke kepala desa. Keempat, kepala desa kemudian menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPBD. Nah, yang kelima, rancangan peraturan desa tentang APBD yang telah disepakati bersama maka akan dilakukan evaluasi. Keenam, Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBD paling lama 20 hari sejak hari kerja. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai atau ditindaklanjuti, maka diberlakunya lagi APBD tahun anggaran sebelumnya. Ketujuh, peraturan desa tentang APBD ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan. Ini adalah contoh teman-teman tentang APBD Binangun 2021. Jumlah pendapatan daerahnya sebesar 1.347.584.384.381 rupiah. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Struktur APBD. Pertama adalah pendapatan asli desa atau PAD. Adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan aset desa yang digunakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai dari perusahaan yang berada di wilayah desa, baik perusahaan yang bersifat BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan asli desa berasal dari: pertama, penerimaan tanah kas desa. Kedua, pasar atau kios desa. Ketiga, pemandian umum yang diurus desa. 4, daya tarik wisata. 5, bangunan milik desa yang disewakan. 6, pungutan desa dan hasil usaha desa. 7, swadaya masyarakat dan kekayaan desa lainnya. Kedua ada dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan. Ya, itu ada pertama 60/100 atau 60%. Dibagi secara merata kepada seluruh desa. Kedua adalah 40/100 atau 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Yang ketiga ada pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota kepada desa diterapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Kedua ada alokasi dana desa. Alokasi dana desa atau disingkat
ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Struktur yang selanjutnya adalah bantuan keuangan kabupaten. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemberi bantuan, dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Struktur selanjutnya adalah pendapatan lain-lain. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga meliputi hibah pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, pusat, luar negeri, swasta, dan hibah lainnya. Sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata desa, wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta bantuan lain dan tidak dijual belikan. Struktur APBD selanjutnya adalah belanja desa. Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Nah, yang pertama, belanja desa terdiri atas kelompok. Pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Ketiga, pembinaan pemasyarakatan desa. Keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Dan kelima, belanja tak terduga. Lanjutan. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Kegiatan tersebut terdiri atas, pertama, belanja pegawai, pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD. Kedua, belanja barang dan jasa, pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Contohnya, alat tulis kantor. Ketiga, belanja modal. Pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Contohnya barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Keempat adalah belanja tak terduga. Belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa. Dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau mendesak. Contohnya adalah bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana, dan wabah. Struktur APBD selanjutnya, surplus dan defisit. Surplus adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan atau pemasukan yang diterima desa melebihi
melebihi pengeluaran. Belanja, sedangkan defisit adalah situasi ketika pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Defisit dapat disebabkan karena daya beli masyarakat yang rendah, biaya pembangunan saat inflasi, dan lain-lain. Suatu sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Gunanya ialah pertama adalah menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja. Kedua, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. Ketiga adalah mendanai kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Struktur selanjutnya, pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikut. Selanjutnya adalah penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pertama, pembentukan dana cadangan, dan kedua, penyertaan modal desa. Baiklah, saya sudah sampai di bagian penutup. Kesimpulan, secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperhatikan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Dua adalah anggaran pendapatan dan belanja desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik, good governance, dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik diantara diukur dalam proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Ketiga, APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa atau BPD serta ditetapkan dalam peraturan desa. Keempat, APBDes terdiri dari pendapatan asli desa atau PAD, dana desa bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten, pendapatan lain-lain, belanja desa, surplus dan defisit, pembiayaan desa, dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Saran saya untuk pemerintah ataupun instansi terkait memperhatikan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan ke depannya dalam pengelolaan keuangan dana desa yang desa bisa lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan karena dilihat dari rasio kemandirian desa yang masih lemah, sehingga untuk pemerintah desa seharusnya program alokasi dana desa lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian hasil paparan saya terhadap APBDes ini. Jika ada saran teman-teman, silakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.